Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, anak-anakku tercinta yang juga hadir hari ini. Ini sangat beragam, dari mulai generasi senior, ada generasi X, generasi Z, generasi Alpha, semua hadir. Bapak, Ibu, Allah itu kan menciptakan manusia berbeda. Tidak ada manusia yang sama. Bahkan itu terwakili dari fisik. Bukankah di muka bumi ini tidak ada yang sama sidik jarinya, sehingga itu menjadi identifikasi unik? Ya. Bukankah di muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang kornea matanya sama, sehingga itu menjadi identifikasi unik, sidik jari, kornea mata. Berarti kita tercipta apa? Berbeda. Ya. Saya punya 3 anak. Ibunya dari ibu yang sama. Saya punya 3 anak dari ibu yang sama. Tapi tabiat anak saya beda. Hobi anak saya beda, selera makannya beda, kecenderungan, kesukaan, hobinya beda. Padahal ibunya itu juga. Anak pertama dari Bu Sasa, istri saya namanya Sasa. Anak kedua dari Bu Sasa, anak ketiga dari Bu Sasa. Beda. Kadang saya berpikir, gimana kalau anak pertama dari Bu Sasa, anak kedua dari Bu Siska, anak ketiga dari Bu Ica, anak keempat dari Bu Dela. Itu pasti lebih berbeda lagi. Tapi saya tidak uji coba itu. Karena saya udah yakin dengan satu ibu saja itu anak berbeda. Ya. Jadi kalau tema kita itu apa judulnya? Apa Bu judulnya? Cek ibu teh orang mah penting judul. Bersama keluarga. Tumbuh bersama keluarga. Tumbuh bersama keluarga. Nah, yang dimaksud tumbuh bersama keluarga, tumbuh dalam perbedaan. Jadi tumbuh bersama keluarga itu tumbuh dalam perbedaan, bukan tumbuh dalam persamaan. Ini yang harus digarisbawahi ini. Apalagi sama adik-adik yang masih muda-muda, yang baru nikah setahun, 2 tahun, apalagi yang belum menikah. Jadi kalau ada yang menikahnya bisa puluhan tahun, bahkan yang memisahkan mereka itu kematian, bukan karena mereka tumbuh bersama dalam kesamaan, tapi mereka mampu bertumbuh bersama dalam perbedaan. Nah, itu yang harus diingat. Ya. Jadi untuk adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang belum menikah, Ananda semua akan menikah dengan orang yang berbeda. Kadang berbedanya itu 100%. Berbeda. Nah, makanya coba lihat ya, ada suami nama diam nggak banyak ngomong, istrinya dong jadi juru bicara dimanapun. Jadi kalau di keluarga suami nama kewe, istri nama iya kan ini kan gitu. Suami nama cuma senyum kan gitu. Tapi ada juga sebaliknya, yang istrinya diam aja, suaminya lebih
mudah bergaul gitu. Ya. Jadi memang tumbuh bersama keluarga itu filosofi dasarnya kita harus bertumbuh dalam perbedaan. Bukan bertumbuh dalam persamaan. Nah itu ingat-ingat. Jadi kalau ada yang berbeda dari pasangan hidup kita, ingat kalimat yang saya sampaikan. Bahwa kita ini bertumbuh dalam keluarga bukan dalam persamaan. Tetapi dalam perbedaan. Ya. Makanya banyak orang yang gagal dalam berumah tangga, gagal dalam berkeluarga karena ingin bertumbuh dalam persamaan. Dan gak mungkin atuh Pak Bu. Ya. Tidak mungkin kita bertumbuh dalam persamaan dan menjadi tidak rame kalau bertumbuh dalam persamaan, gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita bisa bertumbuh dalam perbedaan? Itu harus ada filosofi yang mengikatnya. Jadi gini, kenapa kita bisa lebih menerima perbedaan anak-anak kita, istri kita atau istri-istri kita, ya, gitu. Bisa menerima perbedaan suami, tidak boleh mengatakan perbedaan suami-suami kita. Artinya, Bu, nggak usah jadi cemberut gitu, biasa aja. Nggak usah sensitif gitu, nggak usah baperan. Ini makan. Ari ngomong teh kan kudu benar-benar mewakili segala segala entitas gitu loh. Jadi saya kalau bicara harus mewakili segala entitas. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan. Jadi kita sepakati dulu bahwa yang dimaksud bertumbuh bersama keluarga itu dalam perbedaan. Ya. Karena Allah telah menciptakan kita tuh berbeda. Makanya di Quran disebut manusia itu dengan 4 nama. Pertama, manusia disebut dengan bashar untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya perbedaan fisik, genetik. Ya. Bashar namanya tuh. Jadi bashar itu untuk menggambarkan perbedaan yang bersifat fisik, biologis, genetik. Itu berbeda. Yang kedua, manusia dipanggil dengan Bani Adam untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya sejarah yang berbeda. Ibu punya 2 anak kembar. Sejarahnya bakal beda. Sejarah di sekolahnya. Apalagi kalau mereka nanti sudah berumah tangga, sejarah rumah tangganya. Jadi semua yang hadir di sini, hatta anak-anak kita, sejarahnya beda. Anak pertama sejarahnya itu rumah masih ngontrak. Sejarahnya. Anak kedua sejarahnya itu sudah punya rumah. Tapi cicilannya 20 tahun lagi. Karena baru DP kan gitu. Anak ketiga rumahnya sudah mulai ada sejumlah perbaikan. Karena sudah bisa dibayar cicilannya selama 5 tahun. Kebayang nggak 3 anak kita, yang pertama mah masih ngontrak, yang kedua mah rumah masih baru diisi, yang ketiga mah rumah teh lumayan lah, kursi mah udah ada, gitu. Berarti sejarahnya beda Pak. Itu dalam satu rumah, itu berbeda. Jadi manusia itu berbeda fisik biologisnya, yang kedua berbeda historinya, sejarahnya. Makanya disebut dengan Bani Adam. Yang ketiga, manusia itu berbeda sifat dan karakternya. Kalau Quran menyebutnya dengan istilah al-insan. Jadi kalau bashar untuk menggambarkan fisik biologis. Kalau Bani Adam untuk menggambarkan historis sejarah. Kalau insan untuk menggambarkan sifat karakter tabiat. Itu insan. Ya, makanya di Quran kalau menyebut insan itu suka bicara tentang tabiat. Sifat innal insana khuliqa halu'a, manusia itu tercipta keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, bila ditimpa kesulitan suka putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau ditimpa, kalau diberi kenikmatan dia suka lupa diri. Itu kan bicara karakter. Dimulai dengan innal insan, menggunakan kata insan. Ya.
Jadi manusia itu berbeda secara fisik biologis, makanya dipanggil dengan nama bashar. Berbeda historis, karena itu dipanggil dengan istilah Bani Adam. Ya, berbeda tabiat, sifat, karakter, karenanya dipanggil dengan istilah insan. Dan yang keempat, manusia berbeda secara kultural. Makanya disebut dengan an-nas. Ya ayuhan nas, wahai manusia, nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami ciptakan kamu berkabilah, berbangsa-bangsa. Lita'arofu, agar kalian melakukan interaksi kultural. Di mana Anda berada juga akan mempengaruhi makanan, mempengaruhi pakaian. Makanya oleh-oleh Ciamis beda dengan oleh-oleh Garut. Oleh-oleh Ciamis khasnya apa Pak? Galeno. Anak-anak sekarang tuh nggak tahu galeno itu apa. Sayang, galeno tahu? Nggak tahu ya. Kalau dodol tahu nak? Dodol nggak tahu juga. Kabayang tuh budak ayeuna mah dodol itu apa? Nah, ya kan? Apalagi galeno. Jadi kalau orang Ciamis oleh-olehna galeno. Orang Garut oleh-olehna dodol atau kue burayut. Oh, burayot, sorry. Beda dikit lah nih. Nah, kan gitu. Ya. Nah, kalau Palembang, nah itu menggambarkan kultur juga Pak. Kultur juga. Dan setiap kabilah, daerah itu punya khas apa yang dipakainya, khas apa yang dimakannya. Nah jadi saya yang tadi katakan di pengantar, bertumbuh bersama keluarga dalam perbedaan, bukan dalam persamaan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita bertumbuh dalam perbedaan itu? Apa yang harus ada bertumbuh dalam perbedaan itu? Pertama, harus paham filosofi berkeluarga. Ini yang paham. Jadi berkeluarga itu ada filosofinya. Ya. Filosofinya pertama, berkeluarga itu adalah kita menjalani ibadah paling lama. Itu filosofi berkeluarga. Ibadah paling lama itu berkeluarga Pak. Sholat berapa menit Bu? 5 ya. 5 itu kalau udah ahli, kalau belum ahli 10 ya nak ya. Nah gitu. Jadi 5 menit, sholat itu 5 menit itu kalau udah ahli. Kalau belum ahli ya 10 menit lah ya. Nah, 10 menitnya dengan wudhu dan pakai mukena. Sholat 10 menit. Saum berapa lama Pak? Saum berapa lama? Sebulan. Nggak akan ada yang kuat puasa sebulan Bu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebulan mah maut atuh. Puasa berapa lama? Sebulan. Enggak, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Awas kalau ditanya teh kudu hati-hati ya. Puasa berapa lama? Sebulan. Paeh. Mal kuat sabulan terbuka-buka. Puasa mah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Udah jawabnya gitu. Awas rajin ngaji jawab nu kitu we salah. Jadi sholat oke, 5 or 10 minutes. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Haji berapa lama Pak? Haji. Kalau yang belum haji nggak bisa jawab nggak apa-apa. Yang udah haji coba saya ingin tanya. 40 hari? No. Ibadah haji bukan 40 hari. Tapi cuma 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Cuma segitu.
Ari Anda haji kamari kamana gitu. Sampai mengatakan haji itu 40 hari. Yang lama itu perjalanannya dan nunggunya. Makanya haji khusus ada yang 18 hari, ada yang 25 hari. Haji reguler ada yang 40 hari. Pak Am cenah pejabat mah teu bener tak ibadahnya. Hajinya cuma saminggu. Dah saminggu juga bisa asal punya pesawat pribadi. Datang tanggal 7, ibadah tanggal 8, pulang tanggal 13. Jadi jangan suudon. Wah, pejabat mah teu bener ibadah nanti. Saminggu balik. Ih, memang udah beres. Iya kan, sekarang datang tanggal 8. Ya ibadah. 8, 9, 10, 11. Bahkan tanggal 12 kita sudah boleh check out dari Mina. Itu namanya nafar awal. Kalau keluarnya tanggal 13 itu namanya nafar sani. Jadi kalau Anda punya pesawat pribadi, haji itu tidak perlu belasan hari. Seminggu cukup. Take off tanggal 7 Zulhijjah. Ibadah tanggal 8. Check out tanggal 12 Zulhijjah. Take off lagi tanggal 13. Saminggu saudara. Jadi haji berapa lama? 6 hari. Awas jangan bilang 40 hari ah. Kan yang lama menunggu atuh Bu. Kebayang gak sama Anda? Haji cuma 6 hari. Saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sholat 5 sampai 10 menit. Rumah tangga itu sepanjang kita bersama istri kita, Pak. Kebayang gak? Di sini ada yang ibadahnya sudah 30 tahun, 40 tahun. Jadi begitu ijab qabul, saya terima nikah. Nah itu seolah-olah takbiratul ihram. Salamnya kalau yang memisahkan kita dengan pasangan hidup itu kematian. Nah itu, kebayang gak? Jadi kita kudu tumbuh bersama dalam perbedaan segitu panjangnya. Makanya ibadah yang paling lama itu rumah tangga. Ya. Itu tidak ada ibadah yang paling lama kecuali rumah tangga. Kebayang gak sama Anda tuh? Terus kenapa kita harus bertumbuh dalam perbedaan? Kita harus sadar bahwa rumah tangga itu akan menjadi sekolah paling lama. Ibadah paling lama, sekolah paling lama. Sekolah itu kita ambil yang normal aja. Dari SD sampai dengan doktor itu 22 tahun. Ini yang normal ya. 12 tahun SD sampai SMA. 4 tahun S1 berapa? 16. 2 tahun S2 18. Doktor 4 tahun 22. Iya mah yang normal. Kan hari Anda mah orang-orang cerdas kan akselerasi Anda mah 20 tahun kan. Tapi aya oge nu nya gitulah sampai dokter teh 30 tahun kan gitu. DO lagi beberapa kali. Tapi ini mah yang normal 22 tahun. Di sini ada yang rumah tangganya 30 tahun, 40 tahun belum lulus-lulus. Karena baru disebut lulus kalau yang memisahkan kita adalah kematian. Bapak berumah tangga sudah berapa lama, Pak? 30 tahun. Udah lulus belum? Belum, karena istri masih ada ya. Nah, ada nggak di sini yang udah lulus? Istrinya meninggal, ada? Kalau ada, ambil lagi jurusan baru. Ibu-ibu ada yang sudah lulus? Sudah. Udah ngambil jurusan baru? Belum, ya. Itu mah tinggal pilih aja mau ngambil jurusan baru atau tidak. Jadi Pak Am kalau orang rumah tangga terus cerai gimana? Itu DO. Itu DO. Tapi DO bukan segala-galanya. Mungkin jurusan matematika nggak kuat, DO coba ambil jurusan ilmu sosial. Nah, jurusan manajemen ya. Makanya ada yang nikah dengan Tuti teu kuat, cerai. Nikah dengan Siska nepi ka maot. Ya. Nikah dengan Iwan teu kuat, cuma 2 tahun. Nikah dengan Agus, alhamdulillah sampai akhir hayat. Berarti lulus tah. Jadi di sini ada yang sudah pada lulus? Ya, kalau ada yang sudah lulus, artinya yang memisahkan Anda dengan pasangan itu kematian, itu lulus. Jangan bersedih, masih bisa ambil jurusan yang baru. Gitu. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat
rumah tangga itu sekolah paling lama. Kenapa? Every day kita belajar tentang pasangan hidup kita. Belajar ya. Karena kadang-kadang istri itu menggunakan bahasa yang hanya dipahami oleh dia. So, kalau istri bapak bilang ini, "Mah, aku mau sepedahannya sama teman-teman, bapak resep sepeda." Jawaban istri bapak, "Terserah." Boleh nggak boleh? Cicing tong jawab, aku nanya ke bapak-bapak, cek bapak-bapak teh, ya terserah mah menang. Atuh, mun istri bilang terserah, jangan pak. Itu teh nggak boleh. Nanya anda geus rumah tangga teu diajar wae. Lamun istri bilang terserah, jangan pak. Itu artinya dia tidak setuju. Hari bapak mah kalau bilang, "Mah aku mau sepedahannya sama teman-teman," terserah. Alhamdulillah menang. Berarti anda teh belajar ya teh. Da perempuan mah kalau bilang terserah itu artinya dia nggak setuju. Betul kan Bu? Tuh tinggal. Ya. Artinya kebayang nggak Pak? Kalau kita tuh kudu mengerti juga bahasa simbolik istri, ya. Bapak mau ke kantor, rapi, pakai parfum, istri bapak bilang gini, "Cie-cie." Maksudnya apa Pak? Tah, Anda mah udah belajar. Bapak, kalau istri bapak bilang, "Cie-cie." Bapak teh pas gaya lah, gagah gitu kan. Pakai baju rapi, pakai dasi, pakai parfum. Wah pokoknya mah keren bapak teh. Istri bapak teh bilang gini, "Ayah, cie-cie," gitu. Itu maksudnya apa? Cik, bapak sok belajar tara tentang bahasa istri. Itu teh ada sedikit kecemburuan. Cie-cie gitu. Iya. Tapi kenapa kita tidak paham? Kita nggak belajar itu. Ya. Mah, ada apa? Cicing, bapak teh kudu mikir. jadi istri teh gini, "Mah, ada apa?" Nggak ada apa-apa. Cek bapak teh, "Oh, wah nanaon." Tah, bapak teh bodoh itu teh. Berarti bapak teh belajar. Kalau istri udah bilang nggak ada apa-apa, berarti ada apa-apa yang harus dibahas, Pak. Cek saya kayak memang makhluk rada aneh. Bu, yang saya ceritakan ini mitos apa fakta? Jadi maksud saya itu betapa rumah tangga itu sekolah Pak. Jadi kita tuh belajar dan setiap orang beda itu sifat dan karakternya. Belajar ya. Bapak nganter istri tah kamu ya. Bapak teh diem aja ya. Kesal dah. Asup ka toko ieu teu jadi, engke cenah di lantai 2. Naik ka luhur teu jadi. Terus Bapak bilang gini, "Mah, ayah harus gimana?" "Pulang aja." Bapak pulang tong. Pulang aja. Jadi ayah gimana? Pulang aja. Bapak pulang tuh. Tong balik Pak. Tong. Engke di imah jadi pasea. Jangan Pak, jangan pulang. Pulang aja. Nggak apa-apa ayah mah di sini. Gitu. Katanya capek. Enggak. Gua ayah ditungguan. Tak. Insya Allah pulang nggak masalah. Tapi kalau pulang aja langsung pesen ojol. Jadi artinya rumah tangga itu sekolah. Kebayang nggak? Itu teh mempelajari istri, belum mempelajari anak. Nanti anak kita sudah berumah tangga, belum mempelajari mantu, belum mempelajari mertua. Wah, rumah tangga itu sekolah paling lama. Jadi pertama
ibadah paling lama, sekolah paling lama, kebersamaan paling lama. Kebayang nggak? Kita harus bertumbuh dalam perbedaan, dan kita bakal bersama itu lebih banyak sama istri, Pak, dibanding dengan sama ibu kita. Rumah tangga saya sudah 30 tahun lebih. Saya bareng sama emak sampai 18 tahun. Karena setelah itu saya sekolah ke Jakarta. Kan nggak sama emak. Jadi saya sama emak berapa lama? 18. Saya sama istri saya sudah 30 tahun lebih. Lupa, harus ditanyakan lebih nanti berapa. Asa tilu-tilu apa tilu hiji gitu. Asa tilu dua, kayak dihitung lagi. Kata istri teh tilu genep, oh tilu genep. Jadi maksud saya apa? Saya bareng sama istri saya sudah 30 tahun lebih. Sama emak 18 tahun. Jadi saya bareng sama ibu saya dibanding bareng sama istri saya jauh lebih lama sama istri. Bapak, ibu, Anda akan lebih banyak bareng sama pasangan hidup Anda ketimbang sama orang tua Anda. Makanya banyak istri yang ditinggal wafat oleh suaminya itu sedihnya luar biasa. Karena dia lebih banyak bareng. Kalau suaminya soleh. Tapi ada juga istri begitu ditinggal wafat oleh suami, segala penyakit sembuh, jadi seger. Ibu, kok meni seger? Kan tos pupus. Nah, berarti kan tos soleh. Ibu, bapak, kita harus break isya dulu ya. Ini baru pengantar nih, belum ke materi ini. Ya kan? Kita break dulu. Ibu, bapak, hari ini kita akan melanjutkan, sekarang akan melanjutkan pembahasan tadi bahwa tumbuh apa? Bersama dalam keluarga. Dan saya tadi katakan filosofinya tumbuh bersama keluarga dalam perbedaan. Ya. Saya tadi sudah jelaskan filosofinya. Nah, maka ada beberapa fondasi yang harus kita punya untuk tumbuh bersama keluarga itu. Ada fondasinya. Pertama, fondasi yang utama dalam berkeluarga itu adalah kekuatan takwa. Ini dijelaskan di surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Jadi fondasi tumbuh bersama keluarga itu pertama takwa. Ya. Kenapa dalam rumah tangga itu harus ada takwa? Karena semua rumah tangga ada masalah, Pak. Memang kalau belum nikah, rumah tangga itu yang terlihat indahnya. Di sini ada adik-adik yang belum nikah ya. Itu kelihatan indah tuh. Seperti lihat gunung dari jauh, indah. Tapi kalau sudah dijalani, di situ ada jalan yang terjal, ada bebatuan, bahkan mungkin ada binatang buas. Jadi sebenarnya semua rumah tangga ada ujiannya. Ujiannya apa? Apa saja. Tergantung kehendak Allah, kita diuji oleh apa. Ada yang suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya bermasalah. Ada yang anaknya saroleh, suami bermasalah, istri lebih bermasalah lagi. Ada istrinya soleha, ya, suami soleh, anak-anak soleh, ipar jadi troublemaker rumah tangga. Unpredictable, Pak. Di sini kalau saya tanya satu persatu, pasti Anda punya masalah rumah tangga. Makanya yang pertama adalah takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa. Ini di surat At-Tolaq loh. Surat tentang talak. Asal Anda tahu. Ini ayat, ini surat At-Tolaq tentang talak. Ya. Ada nggak di Quran surat An-Nikah? Ada nggak? Nggak ada.
Mun ayat-ayat tentang pernikahan ada, tapi surat At-Tolak itu ada. At-Tolak apa? Talak. Karena tidak ada yang ingin talak. Tidak ada rumah tangga yang ingin pisah, itu enggak ada. Sejatinya enggak ada. Tapi kenapa dalam Islam ada talak? Itulah solusi terbaik di antara kondisi yang paling buruk. Makanya aslinya orang yang sudah bercerai itu sedih. Sedih banget. Ya. Walaupun ada kejadian begitu keluar dari pengadilan agama, dia bawa maaf, alhamdulillah, alhamdulillah, terus sujud syukur. Ya. Akhirnya keluar juga akte cerai maksudnya. Itu pasti dia menderita pisan ngadepin suaminya. Sampai dia dapat akte cerai itu bahagianya luar biasa, sujud syukur. Aslinya hati kecilnya mah dia nggak mau begitu. Makanya Anda bisa lihat di Quran tidak ada surat an-nikah, tapi ayat pernikahan ada. Tapi di Quran ada surat at-tolak, talak. Nah di situ di ayat 2 dikatakan wa mayyattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar. Nah jadi teman-teman, rumah tangga itu harus ada takwa, supaya ketika ada persoalan Allah kasih jalan keluar terbaik. Ada jalan keluar, tidak deadlock, ada jalan keluar. Tapi modalnya kudu takwa. Makanya rumah tangga mah nggak bisa sekedar bermodalkan cinta, nggak bisa. Ya, tapi harus dengan takwa. Makanya boleh nggak kita memilih jodoh nih untuk adik-adik yang belum nikah karena kecantikannya? Ya boleh lah. Bawa istri yang cantik ke undangan kan lebih pede kan daripada yang biasa-biasa, bener. Ibu punya suami yang keren kan lebih membanggakan ya. Kan ayah istri nu kieu, ayah pura-pura terkenal. Nah, mun ka undangan teh, kabayang teh tah. Artinya tidak salah milih yang ganteng, milih yang cantik, walaupun ganteng dan cantik itu relatif ya. Milih yang pinter, milih yang kaya, nggak apa-apa, manusiawi. Tapi Nabi katakan, fadfar bidzatidin taribat yadak, coba prioritaskan takwanya, itu yang membuat kamu akan kuat. Kenapa? Istri bapak cantik banget. Tunggu 10 tahun kemudian. 5 tahun deh, itu saingan-saingannya yang fresh itu lebih banyak Pak. Iya asli Pak. Ya istri bapak kan cantik pisan. Ya selevel Bae Susi lah gitu. Selevel siapa Pak? Bae Susi. Bapak mah moal apal mah. Tegaul kan bapak mah. Iya setenanan. Pokoknya ayah Bae Susi itu cantik pisan Pak. Istri bapak secantik Bae Susi. Tunggu 5 tahun, 10 tahun, kalah Pak sama newcomer, pendatang-pendatang baru. Apakah bapak mau ganti? Enggak kan? Ya. Suami ibu apalagi? Ya. Seganteng-gantengnya suami ibu berubah. Ya. Artinya apa? Kalau kita menikah karena gantengnya, cantiknya, karena kayaknya, karena pintarnya, habis itu pasti habis rontok. Makanya Nabi mengatakan fadfar bidzatidin, prioritaskan kesolehan, taribat yadak, itu yang membuat kamu akan tenang. Itu yang dikatakan di surat At-Tolak itu wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau rumah tanggamu dibangun dengan takwa, segala persoalan akan ada solusinya. Tapi takwa nate kudu bareng-bareng. Yang repot kan kalau suaminya saja yang takwa atau istrinya saja yang takwa. Nah itu makanya kita ada program minimal sebulan sekali pengajiannya malam supaya takwanya itu kompak, suami takwa, istri juga takwa gitu. Ya. Kan kalau enggak takwa mah jadi teh nyambung, ya. Mah mau umroh enggak? Terserah.
Berarti mau enggak? Enggak. Jadi ayah kita umroh yuk, terserah. Karena si suami rajin pengajian, iman dan takwanya dibina, istrinya enggak. Atau sebaliknya, istrinya yang dibina, suaminya enggak. Ayah, mama pengen umroh, terserah. Tapi kalau terserahnya laki-laki itu berbeda dengan terserahnya perempuan. Beda Pak. Kalau bapak ya terserah teh kan nyaku mama we. Tapi kalau istri bapak terserah, jangan. Itu beda. Jadi kata-katanya sama. Betul kan Bu? Iya, kata terserahnya itu sama Pak. Tapi maknanya tuh beda. Kalau itu diucapkan oleh istri bapak. Beda ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini takwa. Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Karena semua rumah tangga dipastikan ada masalah. Dipastikan, catat itu. Nah, tapi jangan membuat adik-adik yang belum nikah gini, ngerinya, aku mah jadi ngeri, kan si Pak Aam ngomongnya dipastikan. Ya. Nah makanya kudu belajar terus, takwa dibina, belajar terus ya. Kenapa? Ya karena manusia itu matang dengan waktu, manusia itu matang dengan perjalanan, ya. Manusia itu matang dengan berbagai kesulitan. Jadi matangnya kita itu Pak, itu dengan problem. Kenapa dosen suka ngasih soal sama mahasiswa? Ya, untuk mengasah ketajaman ilmunya. Begitu. Walaupun mahasiswa suka bilang, Pak ada kisi-kisinya enggak? Gitu. Zaman sekarang masih ada mahasiswa nanya, Pak ada kisi-kisinya enggak? Ada kisi-kisinya adalah seluruh materi kuliah yang saya sampaikan. Apa kata mahasiswa? Si bapak mah gitu. Jadi sebenarnya ya rumah tangga itu pasti ada ujian, makanya kudu ada takwa. Dan bedanya ujian kuliah dengan ujian rumah tangga, bedanya apa? Kalau ujian kuliah mah belajar dulu baru dapat soal. Kalau ujian rumah tangga mah kasus dulu, masalah dulu, baru belajar belakangan. Nah itu bedanya. Ya. Makanya kata Nabi, menikah itu setengah iman. Pernah sering dengar gitu? Orang kalau menikah itu setengah imannya sudah diambil. Kenapa? Karena pasti ada ujian. Ketika Anda bujangan, ujiannya Anda cuma mikirin Anda sendiri. Tapi ketika Anda sudah berkeluarga, mikirin istri. Ada anak, mikirin anak. Orang tua masih ada, mikirin orang tua. Mikirin mertua, mikirin ipar. Jadi lingkarannya makin besar. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah bekali diri dengan takwa. Karena dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah. Dengan takwa itulah yaj'allahu makhraja. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Bagaimana jalan keluar itu? Dengan kuasa Allah nanti kita akan menemukannya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kamu perhitungkan. Ya. Terus Anda jangan mikir rezeki itu selalu uang. Ilmu, sahabat, ya, kesehatan itu rezeki. Pokoknya yang pertama adalah harus ada takwa. Dan takwa ini didapatkan melalui belajar yang terus-menerus. Terus saja, terus, ya. Makanya ada ayat yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, takwamu terus dibina hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemputmu. Jadi kita membina takwa dalam rumah tangga sampai ajal menjemput, ya, supaya setiap problemnya nanti sama Allah dikasih jalan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena menurut kita beda.
ukurannya. Tapi kalau kita ini membina diri dengan ketakwaan, yang sederhana aja Pak, untuk takwa mah, yang sederhana aja. Tahajud seminggu 7 kali. Sederhana aja, tahajud seminggu 7 kali. Tidak harus jam 3 Pak, jam 4 aja. Kan sekarang subuh 4:30-annya, jam 4 Pak. Nanti pundurin jam 4 kurang seperempat, 3:30, nanti stabil di jam 3. Nah terus itu teh sumber takwa. Ya, tadarus Al-Quran, Pak. Datang ke majelis ilmu, dengerin tausiah, pelan-pelan aja. Nanti lama-lama dia menguat gitu loh. Karena yang namanya ilmu itu kan selalu kumulatif. Ilmu itu datangnya pelan-pelan. Dan ketika Allah menghendaki kita mengetahui, Anda bakal tahu itu. Kalau ayat kursi ada kalimat apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Terus? Lahu ma terus? Nah, hal a'budu ma ta'budun kumaha teh? Kumaha? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitu. Nah, ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang ada di depan kita, di belakang kita. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan seorang tidak akan tahu kecuali atas kehendaknya. Jadi gini Bu, kalau Allah belum ngasih ilmu itu, ya, Anda belum paham. Tapi ada saat di mana Allah membukakan ilmu itu, ya kita bisa ngerti. Tapi bagaimana kita ngerti kalau kita nggak pernah belajar? Ya. Ayah belajar itu, di ayat kursi juga. Kalau Allah belum menghendaki, ayah tidak akan ngerti. Ayah menunggu kehendak Allah, nah, nggak bisa begitu. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adikku, belajar. Kapan Allah memberikan ilmu kepada kita? Atas kehendaknya. Begitu. Nah makanya takwa itu include di dalamnya kita terus bina secara rutin. Yang kedua, ya, selalu fokus pada kelebihan pasangan hidup kita, kelebihan anak-anak kita. Kita tuh kan paling seneng ngelihat kekurangannya. Ada si ayah mah pemalas, tara mandi, tar gosok gigi, si ayah mah. Si ayah mah, nah. Jadi lihatlah sisi baiknya. Karena manusia itu punya sisi baik, punya sisi buruk. Ya. Kita menikah dengan siapapun pasti ada sisi buruknya. Kita menikah dengan siapapun pasti ada sisi baiknya. Tinggal sisi mana yang akan kita lihat. Sisi baiknya apa sisi buruknya gitu aja. Anak kita ada sisi baiknya, tapi ada sisi buruknya. Maka lihat selalu sisi baiknya. Makanya kita harus selalu menghargai anak-anak kita. Nah, kamu matematika nilainya berapa sayang? 6. 6. Mama dulu 3. Jadi mama pikir kamu hebat. Mama pikir kamu tinggal belajar terus. Belajar terus. Insya Allah kamu bisa 9, bisa 10. Jadi lebih melihat sisi sok kamu belajar. Matematika berapa? 6. Podo juga bapak kamu. Podo. Maka apa yang terjadi? Si anak teh bapak orang udah bodoh. Nah, apa yang terjadi? Itu salah ibu ngomong bodoh. Jika bapak kamu bodoh. Matematika. Bapak kamu mau ningali angka, puyeng udah. Mau ningali duit, cenghar. Nah, jadi ya. Anda lihat surat ke-4 ayat 32. Ya. Surat ke-4 ayat 32. Di situ ada ayat yang menurut saya
Sangat indah sekali ayat itu. Ya. Surat An-Nisa ayat 32. Yang bawa Quran boleh cek ya. Nah, ayat 32. Oke. Ayat berapa, Pak? 32. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu iri terhadap apa yang Allah lebihkan pada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Jadi gini, Allah itu sudah ciptakan manusia, si A punya kelebihan, si B punya kelebihan, si C punya kelebihan. Kamu nggak usah iri dengan kelebihan orang lain. Ya, kita nggak boleh iri. Kalau iri itu kan julid dengan kelebihan orang. Ada yang namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu begini, saya lihat kelebihan orang, lalu saya bilang, aku berusaha untuk seperti dia. Itu ghibthah namanya. Kalau iri itu misalnya gini, teman saya buka kafe, terus maju. Saya bilang gini, saya harus belajar nih. Dia buka kafe di tempat seperti itu kok bisa maju ya. Saya belajar. Kumaha caranya sesukses dia. Itu namanya apa? Ghibthah. Kalau iri mah gini ya. Teman saya buka kafe terus laku. Eta mah pakai puruluk eta mah. Pakai apa namanya? Puruluk teh. Pakai dukun eta mah. Sok, nggak masuk akal kan? Makanannya nggak enak kan? Pakai dukun. Itu namanya dengki. Tapi kalau ghibthah mah, aku berusaha sukses seperti dia. Nah, kita itu kudu punya ghibthah. Kalau lihat orang lain sukses tuh, kita seneng dan kita ingin minimal mendekati bahkan mengalahkan dia. Kesuksesan dunia ataupun akhiratnya. Gitu. Ya. Ada orang yang rajin ngaji. Umur segitu, usia 70 masih mau datang ke pengajian. Aku harus lebih rajin. Nah, gitu. Itu namanya ghibthah. Ya. Jangan begini. Kamu gak pernah datang ke pengajian tuh si bapak itu tuh umur 70 tahun datang ke pengajian. Nyatu udah maneh nambah dapat hidayah orang mante gimana hari mana? Nah, jadi akhirnya apa? Kamu gak pernah ke pengajian, aku mah gak dapat hidayah. Si aki-aki itu menang hidayah, nya beda tuh. Nah, itu dengki nah kalau gitu. Jadi sebenarnya kita ini tidak boleh dengki dengan apa yang Allah berikan. Lil rijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Laki-laki ada bagian yang dia usahakan, perempuan ada bagian yang dia usahakan. Was'alullaha min fadlih. Biasakan kamu minta karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Jadi begini Bu, kita terhadap pasangan itu kudu melihat ikhtiarnya, bukan hasilnya, tapi usahanya. Suami ibu pergi pagi pulang sore kadang lembur ya. Ibu lihat usahanya, jangan gini. Lembur gaji anger 3 juta meni itu nambah kudu nama atuh kalau lembur teh meureunan kudu nama ada uang lembur nih anger we capek-capek. Berarti Anda melihat hasil bukan proses. Makanya Allah berfirman, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi maksudnya gini, Allah tuh lihat usaha. Ya. Jadi tugas kita mah ikhtiar. Ibu yang penting berikhtiar menjadi istri yang amanah, menjadi ibu yang amanah. Bapak berjuang menjadi suami yang amanah, menjadi ayah yang amanah. Dan pahami, lihat kelebihan pasangan hidup kita. Kalau istri Bapak masak,
Jangan cuma lihat masakannya. Yang harus kita lihat apanya, Pak? Bahan-bahannya. Kok gini? Bapak, aku nanya serius nih. Yang harus lihat apa? Bahan-bahannya. Gini. Istri Bapak masak. Sebut sajalah bikin lodeh. Bikin sayur lodeh, Pak. Bapak jangan lihat sayur lodehnya semata, bukan lihat sayur lodehnya. Yang Bapak harus lihat apa? Eta bahan-bahan. Yang harus dilihat tuh usahanya, Pak. Dia ke pasar, dia motong-motong, dia masak, dia kebayang. Udah di depan kita sayur lodeh. Bapak jangan lihat sayur lodehnya. Perjuangan istri Bapak, Pak. Masaknya itu 2 jam. Belum lagi perjuangan ke pasarna beli bahan. Belum lagi pas motong bawang kakerut. Sehingga lodeh teh rada gurih, da aya darah teh. Jadi maksudnya kita itu terhadap pasangan kudu lihat mimma kasabu mimma tasabna, apa yang mereka usahakan. Jadi ibu kalau lihat suami teh bukan angka gajiannya. Cik ibu teh ada perlu, aku juga tahu perlu. Tapi maksudnya bagaimana suami ibu sudah berjuang mendapatkan angka itu. Sebut sajalah saya berjuang dari pagi sampai sore sampai malam, angkanya 2 juta per bulan. Istri saya jangan melihat 2 jutanya. Bagaimana saya pergi pagi pulang sore kadang lembur malam. Nah itu yang harus dilihat. Ke istri kita juga begitu, Pak. Ya. Kalau Bapak lihat pulang ke rumah, rumah tuh bersih. Padahal nggak ada asisten rumah tangga. Berarti yang harus Bapak lihat, bayangkan istri Bapak ngepel. Wah, ngesod kan gitu. Ngepel. Lagi ngelap-ngelap. Lagi beres-beres. Itu 18 jam sejak Bapak pergi sampai Bapak pulang. Dia baru berhenti beres. Jadi bukan cuma lihat, ini bersih. Nah, bayangkan itu dia membersihkannya gitu loh. Ibu-ibu dengar, kalau anak kita meraih satu prestasi, bukan prestasinya semata, tapi perjuangan dia menuju angka itu. Misalnya anak kita rajin belajar, ya, tapi ternyata nggak diterima di perguruan tinggi negeri, ya. Ayah ibu-ibu nu gini, jadi kamu nggak diterima? Enggak mah. Terus kursus kernaon kursus? Kalah ka kursus. Les itu les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, les kimia. Terus jadi kamu nggak keterima? Ibu sayang, kasihan anak ibu teh udah berjuang. Nggak boleh gitu. Mama, aku nggak keterima, peluk. Mama, yakin kamu sudah berjuang. Mama tahu perjuangan kamu tuh hebat. Sampai ikut les itu, les ini. Nggak apa-apa nak. Ini bukan segala-galanya, ini bukan harga mati. Nah, kalaupun tidak kuliah di situ, masih banyak tempat kuliah lain. Tapi mama, aku pengen kuliah di negeri, tahun depan bisa nyoba lagi. Kalaupun tidak di negeri, betapa banyak menteri yang kuliahnya tidak di negeri, bahkan di sekolah yang katanya pelangnya juga sekarang teh sudah tidak ada. Nggak ada pelangnya. Karena universitasnya sudah tutup. Ya. Tapi bisa jadi menteri, bisa jadi pengusaha. Kamu pikir itu orang-orang sukses itu selalu jebolan universitas ternama? Enggak juga. Jadi anak tuh dikuatkan. Karena Anda lihat prosesnya. Ini jangan, mama teh ngabisin duit berapa coba dari mulai SMP, SMA untuk bimbel teh sabaraha. Belum les-les, belum kursus-kursus, belum apa sok. Gimana? Kabayang tuh.
Berarti Anda tidak menghargai. Biasakan Pak, kalau ingin tumbuh bersama keluarga, bukan ujungnya, tapi prosesnya. Gitu. Kalau misalnya ini ada yang di rumah di YouTube ya, istrinya mah kan nonton YouTube, suaminya kan kesini pulang dari kantor, istrinya nanya, ya, istrinya teh padahal dia udah nonton di YouTube, ayah, Pak Am ngajelaskan apa? Cek suami teh, tadi mah jelas tapi ayah lupa lagi. Innalillahi ya Allah, masa yang gitu aja lupa? Nah, padahal nu kudu dilihat teh suami Anda teh di kantor maksain mampir ke sini, jaba belum makan, ieu teh keur kukurbukan ya teh. Kerubuk, nahan lapar. Aya lah katingali dah. Kedengaran teh kerubuk kan gitu. Tapi karena ingin dapat pengajian dulu, biarlah makan mah nanti. Tak Anda teh lihat prosesnya itu. Kita ini terhadap pasangan hidup, kenapa? Kadang-kadang kurang menghargai prosesnya itu. Padahal di dalam surat An-Nisa ayat 32 tadi, setiap orang itu harus dilihat ikhtiarnya, dihargai ikhtiarnya. Nah, kita akan tumbuh bersama keluarga dengan indah ketika selalu melihat prosesnya, gitu. Ya. Terus yang keempat, berapa? Sebelum 3 berapa? Sebelum 4 berapa? Nah, sebelum 4 saudara-saudara, nah, sebelum 4 yaitu 3, kalau kita ingin tumbuh bersama keluarga, yang harus dominan itu husnuzon. Itu. Kalau dalam rumah tangga itu suudon, capek. Ibu kalau suudon ke suami, ibu capek, suami ibu lebih tertekan lagi. Ya. Jadi gimana? Husnuzon. Suami biasa pulang maghrib, ini pulang jam 10. Ayah, pasti ayah ada meeting dulu ya. Belum makan ayah, ku mama disiapin makannya udah ada. Meeting ya, nah gitu. Tapi nusu udon mah, kamana heula. Ulinnya, insaf atuh. Kalau pulang kantor langsung balik. Kalau ngobrol-ngobrol di kafe, aku yakin lah, yang si Agus, yang si Wawan kan, yang si Reza, pasti nongkrong-nongkrong. Nah, Bu, yang saya contohkan itu mitos apa fakta? Jadi kalau suami pulang tidak waktunya, biasa maghrib udah di rumah ini belum, keluar kalimat itu kalimat husnuzon. Ayah pasti capek, ada meeting dulu ya, ada meeting. Kemana? Ngaku tong ngahulang gitu ngaku. Kabaya kakara datang terus diinterogasi. Bu, ke anak juga begitu. Anak biasa pulang jam 2, ini pulang jam 4. Begitu datang teh, udah makan belum? Ya, ada ekskul ya, ada paskibra ya, ada les tambahan ya, gitu. Sok makan dulu. Begitu datang, kemana? Nontonnya. Ngaku, nah, kabayang teh. Jadi seringkali ya rumah tangga itu bertumbuh bersama keluarga itu terkotori dengan suudon. Tapi Pak Am gimana kalau dia itu sebenarnya nipu saya? Itu mah urusan dia, dosa-dosa dia. Gitu. Kenapa ibu ting haruleng gitu? Cek ibu teh, teu bisa. Tak semudah itu. Jadi kan gini ya, kita mah frame-nya itu husnuzon aja. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka buruk. Prasangka buruk itu dosa. Kabayang teu, ke orang lain aja nggak boleh prasangka buruk. Bagaimana ke suami atau ke istri?
Ya. Nah itu. Ini kalau lagi diomongin gini mah asarnya ya Bu ya. Di rumah mah untuk itu. Oh sorry ya. Gitu. Tapi asli loh. Kalau Anda husnuzon itu lebih enak. Kalaupun benar-benar Anda ditipu, Anda dikhianati, kan Anda mah dosa. Dosa mah yang mengkhianati. Dah walaupun ku Anda dikorek, hari bawaannya khianat mah khianat. Begitu. Jadi gimana? Husnuzon saja. Ya udah, husnuzon. Ya. Terus yang keempat, maafkan, lembut dan maafkan. Nah, itu. Lembut dan maafkan. Ya. Kenapa di sini ada nggak yang rumah tangganya sudah 30 tahun? Pak, pernikahan udah berapa lama? Istri masih ada, Pak? Istri masih ada. Pernikahan udah berapa lama? Bapak menikah udah berapa lama? Berapa? 60 tahun. Luar biasa. Usia Bapak berapa sekarang? Udah pokoknya mah kieu we. Pernikah. Tas. Udah. Jadi yang penting itu yang penting apa? Beliau menikah sudah 60 tahun. Kenapa? Istri masih ada? Istri Bapak masih ada? Ikut ke sini enggak sekarang? Enggak dibawa. Oh iya. Nah. Teman-teman, kenapa beliau bisa menjaga rumah tangga 60 tahun? Karena istri beliau banyak memaafkan kesalahan suaminya. Dan Bapak sebagai suami banyak memaafkan kesalahan istrinya. Kenapa saya bisa rumah tangga 30 tahun lebih? Karena istri saya banyak memaafkan kesalahan saya. Dalam muntah memaafkan mah 2 tahun nikah geus minta cerai. Tapi karena dia memaafkan kesalahan saya, nah. Dan kenapa kita bisa bertahan lama? Ya udah saya maafkan saja. Udah saya tahu dia manusia. Ada saat hilaf, ada saat lupa, ada saat ngomongnya enak, ada saat ngomongnya menyakitkan. Ya sudah saya maafkan. Istri saya kayak gitu merenan. Geus lah si ayah mah da bawa anak gitu dihampura ku mamah dunia akhirat. Kan gitu. Dihampura dunia akhirat. Dah gitu. Selesai gitu. Kita besok dia nggak salah ngelakukan kesalahan deh. Ku mamah dimaafkan dunia akhirat. Nah, gitu. Bapak ketika bilang, mama maafin aku, nggak usah minta maaf. Sebelum ayah ngomong ku mamah geus dimaafkan dunia akhirat. Nah, Bu, kalau Anda ingin rumah tangga abadi, kudu kitu ka suami teh. Asli, Bu. Jadi apa-apa teh, ayah ku mamah dimaafkan dunia akhirat, mamah di akhirat moal nuntut deui, ku mamah dimaafkan. Anda akan bahagia. Bapak ge sama begitu. Istri kan kadang-kadang susah ditebak kan. Susah ditebak gitu, suka unpredictable. Ya. Tapi Bapak selalu gini, saya maafkan. Dunia akhirat saya maafkan. Di akhirat mau nuntut apa-apa terhadap istri saya, sama saya dimaafkan. Dan saya juga banyak salah sama istri. Bapak percaya ke saya, Anda akan tumbuh bersama keluarga dengan indah, karena di situ Anda selalu memaafkan istri Anda, ibu Anda selalu memaafkan suami Anda. Karena aslinya kita tercipta tidak sempurna. Aslinya tidak sempurna. Sok ibu kan ayeuna aya nu dendam ka salaki, capek loh katingali tina wajah. Sok gerak ningali ka dieu tah. Tuh kan parah. Karena Anda kan enggak memaafkan suami, Anda capek. Ih bener, tingali bapak-bapak seger karena Anda memaafkan. Bener enggak? Bapak-bapak mah saya lihat wajah bapak-bapak itu lebih seger loh. Karena Anda mungkin memaafkan istri Anda.
Hanya ada beberapa yang wajahnya itu jadi boros gitu loh. Karena tidak memaafkan. Aku nggak bisa dong, nggak bisa gitu dong. Aku kan telan itu aku. Kenapa? Anda capek. Anda capek, percaya ke saya. Kita akan berbicara tentang tumbuh bersama keluarga. Bagaimana Anda tumbuh bersama kalau jiwa maafnya tidak ada? Maafkan saja. Terima. Alias ridho. Ridho dan ikhlas sama enggak, Pak? Ridho dan ikhlas sama enggak? Ridho dan ikhlas sama enggak? Ada yang bilang beda, Pak. Kalau ridho mah awalnya R, ikhlas mah awalnya I. Bukan itu yang saya maksud. Makna ridho dan ikhlas. Kalau ridho itu Anda menerima dengan lapang hati dari stimulus luar. Dari luar. Ya, misalnya Anda dikhianati. Ya. Anda terima. Anda maafkan. Nah, itu artinya ridho. Ibu dikasih hadiah sama suami, handphone terbaru, terus hilang. Terus ibu bilang, ini mah musibah aku terima. Itu namanya apa? Ridho. Ridho, tong kana keikhlasan heula, ngomong heula ridho. Anda mah can dijelaskan ikhlas, bari salah. Itu ridho. Jadi ridho itu suatu yang dari luar kita terima, itu ridho. Ya. Anda divonis oleh dokter, Pak, Bapak sakit ini. Harus terapinya kemo 12 kali. Tapi Bapak terima. Ya Allah, saya terima ujian sakit ini. Kalaupun saya harus mati dengan sakit ini, semoga ini jadi pembawa saya ke mati syahid, penggugur dosa saya. Kalau Anda nerima seperti itu, ridho apa ikhlas itu? Ikhlas deh. Astagfirullahaladzim. Sek saya ge kieu denger baik-baik. Ridho itu ada stimulus dari luar. Dari luar, cus. Kita terima, tak eta ridho. Hilang handphone, ya udah, bukan rezeki saya, tak eta ridho. Dikasih penyakit, ya udah aku terima. Ridho. Punya istri, cerewetnya na'udzubillah, ya udah aku terima. Apa tuh? Ridho. Punya suami, peditnya na'udzubillah, ya udah aku terima. Apa tuh? Ridho. Gitu. Jadi kalau ada kabututan. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk dari pasangan hidup kita kudu ridho menerimanya. Paham, Bu? Ya udah aku terima. Dan itu udah jadi istriku, itu udah jadi suamiku. Karena itulah yang Allah takdirkan untukku. Ibu dengar baik-baik Bapak. Yang jadi istri Bapak itu bukan yang Anda pilih. Yang Allah takdirkan untuk Anda. Dan walaupun Anda pilih waktu itu, kalau nggak ada garis takdir, Anda nggak akan nikah. Ada nggak orang yang sudah menyebar undangan 2 hari dari mau nikah, gagal nikahnya? Ada. Berarti memang yang jadi suami atau istri kita tuh yang Allah takdirkan. Memang Anda pilih, tapi kalau Anda pilih tapi nggak ada garis takdir, nggak akan. Saya punya teman, dia deket dengan Sinta, Yuyun, katanya Yuyun, dengan Yuyun, anaknya dekan di Ujung Berung. Ti SMA kene Pak, masih jahiliyah, bobogohan ti SMA kene. Saya 7 tahun dong, 8 tahun baru. Da jahiliyah tanya bobogohan ti SMA. Terima undangan. Cek saya teh. Jadi oge-nya si Asep eta jeung si Yuyun. Tinggali heula cenah itu undanganna. Pas dibuka teh Siti Maimunah. Jadi bobogohan 8 tahun dengan siapa? Nikahnya dengan orang Ciberem. Berarti memang nih yang jadi istri Bapak
yang sekarang Bapak bawa atau yang di rumah atau yang entah disimpan di mana? Ya karena di luar kota maksud saya ya. Pak, itu teh yang Allah takdirkan untuk Anda, bukan yang Anda pilih. Ibu yang jadi suami ibu sekarang, itu yang Allah takdirkan untuk Anda, bukan yang Anda pilih. Emang Anda milih, tapi kalau nggak ada garis takdir, Anda nggak akan nikah dengan suami Anda sekarang. Kenapa Anda pada berpikir loading begini? Kita kita pantesan. Nah disitulah saya bilang lembut dan jiwa maaf, artinya ridho terhadap pasangan kita, itu yang akan membersamai kita dalam keluarga. Mun teu aya maaf, teu aya ridho, tidak ada kelembutan, tidak ada maaf, tidak akan ridho, tidak ada ridho, saya jamin itu tidak akan kuat. Saya jamin itu. Jadi kalau kita kuat dengan pasangan hidup kita, karena kita ridho menerima kekurangannya. Dan kita rela memaafkannya. Nah ini yang dijelaskan di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum. Maafkan. Wastaghfir lahum, doakan yang baik-baik. Wasyawirhum fil amr, bila perlu musyawarahkan. Ya. Ibu pernah dikecewakan sama suami enggak? Ibu pernah dikecewakan sama suami? Yang ibu lakukan apa? Memaafkan. Terus yang ibu lakukan apa? Mendoakan. Ya Allah, bimbing suami saya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada suami saya. Ya Allah, yang baik-baik Bu. Dan kalau memang perlu Anda musyawarahkan, musyawarahkan. Jadi fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, doakan Pak. Wasyawirhum fil amr, musyawarahkan. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Kalau kamu punya azam, tawakallah kamu kepada Allah. Nah, jadi bertumbuh bersama keluarga itu tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug. Harus ada modal di situ. Ada takwa. Ada apa lagi tadi? Ada takwa. Apa? Satu, takwa. Dua, fokus pada kelebihannya, pada proses ikhtiar yang sudah dia lakukan, supaya kita menghargai pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan siapapun yang berkontribusi dalam kehidupan kita. Hargai sisi baiknya. Tiga, husnuzon, supaya kitanya nggak capek Pak, supaya kita nggak lelah. Dan begitu Anda sudah husnuzon, harus ada memaafkan, ridho, ya, mendoakan. Nah itu kumpulannya di situ. Ridho, saya bilang tadi ridho tuh menerima. Ya udah, ini yang Allah takdirkan pada saya terima. Suami saya tuh kayak begini, gitu. Ya terus, kalaupun dia salah, ya sudah saya maafkan, gitu. Jangan jadi pendendam. Yang paling parah dendam sama suami. Tiap hari ketemu, capek kan? Dendam sama yang bukan suami aja capek, ini dendam sama suami. Begitu datang, Gus balik doi tah. Kabayang Anda dendam kan gitu, dendam sama suami. Dengar motornya datang, Gus balik tah. Nah gitu. Begitu suami mau ke kantor, sok cepet, ini ke kantor. Karena Anda dendam, capek Bu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tumbuh bersama keluarga sampai mana? Tumbuh bersama keluarga sampai kapan? Sampai mana? Lan? Sampai surga.
Karena hakikat tumbuh bersama itu bukan sampai mati. Tapi dalam konsepsi Quran mah, kita bareng sama keluarga itu sampai bertemu di akhirat, bukan sampai mati, Pak. Seringkali kita bilang gini, semoga rumah tangganya abadi sampai akhir hayat. Itu keliru. Semoga rumah tangganya abadi sampai surga. Ibu makan sok sampai akhir hayatnya. Wilujeng teteh, semoga sampai akhir hayat. Bukan. Kalau Anda lihat surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Mereka masuk ke dalam surga Aden bertemu dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Mereka bertemu dalam surga Aden, bertemu dengan nenek moyang mereka, ayah, ibu, aki, nini, uyut, bersama pasangan hidup mereka, bersama anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat mendatangi keluarga itu dari semua pintu. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kalian berkumpul lagi di surga karena kalian sabar waktu di dunia. Jadi keliru kalau Anda bilang rumah tangga itu sampai akhir hayat. No, sampai bertemu di surga. Nah, ada seorang istri cerita ke saya, Pak Am, suami saya kan alhamdulillah soleh, meninggal, Pak. Terus sekarang saya nikah lagi. Yang ini pun alhamdulillah soleh. Saya dengar Pak Am ceramah katanya bersama keluarga sampai surga. Nah, saya teh bingung, nanti di surga gimana? Gimananya Pak Amnya? Kalau suami saya yang pertama masuk surga, suami saya yang kedua ini masuk surga, terus saya gimana? Pak Am, cek saya teh, kewe bu ngobrolnya di ditu. Si ibu teh kieu, Pak Am aku mah serius nanya teh. Aku bilang, aku ge serius jawab teh. Dah aku juga nggak tahu atuh. Kewe ngobrol di ditu. Bener nggak? Nggak, ini bisa di sini ayah ibu-ibu kayak gitu, suaminya teh soleh. Sekarang suami yang kedua soleh. Anda masuk surga, dua suami Anda masuk surga. Nanti di surga gimana? Kewe ngobrol di situ. Ya enggak? Maksud saya teh, meni bingung sih ibu teh. Jadi saya teh kadang-kadang kalau lagi tahajud teh suka mendoanya gimana ya? Berdoa aja masuk surga, bertemu semuanya di sana. Ya tapi saya dengan siapa? Ibu engke ngobrol di situ. Saya jawab gitu teh bilang teh, ih si Pak Ama aku serius. Aku juga serius jawab teh. Udah serius atuh. Saya pernah bilang ke ibu-ibu, Bu, kalau ibu masuk surga, amin. Ibu, amin gitu. Ibu, kalau ibu masuk surga, Bapak masuk surga, amin. Nah, Bapak mau bareng sama ibu atau mau sama bidadari? Saya pernah nanya ibu-ibu, ya sama suami atau Pak Aam, cina gitu. Pas saya tanya bapak-bapaknya sama bidadari, cina. Terus saya bilang gini, Bapak sebelum jawab Bapak pikir lagi. Kalau istri Anda masuk surga, maka bidadari tercantik di surga adalah istri Anda. Gimana? Hayang nyobian bidadari, keke. Ya udah, speechless dong saya. Aku udah nggak bisa ngomong lagi gimana. Ya udah gitu kan. Tapi Bu, inti nama rumus yang paling jitu ya, tumbuh bersama keluarga sampai bertemu di surga. Ya, itu karena menurut surat Ar-Ra'd yang tadi saya bilang, jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden, waman sholaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim. Mereka bertemu lagi dengan ayah ibu mereka, kakek nenek mereka,
pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Sampai-sampai malaikat mendatangi keluarga yang kumpul lagi di surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat ya. Kalian ini hebat, bisa berkumpul lagi di surga. Bima sobartum, karena waktu di dunia kamu bersabar. Sabar jadi suami, sabar jadi istri, sabar jadi anak. Semoga kita semua bertemu dalam surga Allah nanti. Itu yang bisa kita bahas teman-teman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.